Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Indra Yudhistira, SPY MSI, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Muhammad Nazar Rifai, mahasiswa program studi ilmu perikanan dengan NIM 2021 0107 009, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktik kerja lapangan dengan judul Manajemen Pemberian Pakan pada Budidaya Ikan Gurami atau Aspronemus gurami dengan kolam bioflok di Pokdakan Karyamina Rahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Pertama adalah latar belakang dari kegiatan ini, yaitu program praktik kerja lapangan merupakan salah satu bagian dari tugas akhir yang harus ditempuh oleh mahasiswa program pendidikan strata 1 di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, dan juga latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam bentuk laporan praktik kerja. Adapun tujuan dari PKL ini adalah yang pertama, mengenal secara langsung kondisi organisasi dan kegiatan utama pada sebuah perusahaan atau mitra. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap mental mahasiswa yang berorientasi dunia kerja, yang mana disiplin, percaya diri, tangguh, dinamis, dan mampu bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja. Kemudian yang ketiga, mengenali permasalahan yang dijumpai di lapangan, dan bisa jadi permasalahan itu bisa kita gunakan di skripsi nanti. Selanjutnya adalah metode PKL. Tempat dan waktu. Tempat PKL sendiri itu di Pokdakan Karyamina Rahayu di Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, yang mana PKL dilaksanakan selama 25 hari, yaitu mulai dari 16 Januari sampai 11 Februari 2024. Kemudian alat dan bahan, yang pertama ada ikan gurame itu sebagai media pengamatan, kemudian ada penggaris, timbangan, dan sabit. Penggaris dan timbangan itu untuk nantinya sampling ikan gurame tersebut, dan sabit untuk membersihkan rumput liar yang ada di sekitar kolam. Kemudian gambaran umum tentang lokasi PKL, yang mana kelompok budidaya ikan ini didirikan pada tahun 2012 yang berlokasikan di Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Dan Pokdakan ini didirikan di lahan dengan luas 756 meter persegi. Kemudian fokus pada Pokdakan ini, fokus kegiatannya adalah pendederan dan pembesaran ikan gurame. Kemudian jumlah anggota yang saat ini 13 anggota yang diketuai oleh Pak Warsito. Praktek kerja lapangan dimulai dari pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan itu sendiri adalah mengenali situasi dan kondisi yang ada di Pokdakan, kemudian juga metode kerjanya dan apa saja yang harus kita kerjakan selama kegiatan PKL, yang mana pengenalan lingkungan ini didampingi oleh Bapak Warsito selaku ketua kelompok. Kemudian kegiatan berikutnya adalah controlling. Controlling itu untuk memastikan kondisi kolam dalam kondisi baik, ya, entah itu dari segi kondisi air, terus kondisi oksigen, karena di sana kolam bioflok menggunakan aerator, itu dipastikan bahwa aerator berfungsi dengan benar. Kemudian kondisi di sekitar kolam. Nah, pada saat praktek kerja lapangan itu ditemukan kondisi di mana keadaan kolam itu di sekitarnya ditumpuhi rumput liar. Jadi kita bersihkan area sekitar kolam menggunakan sabit. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah sampling. Sampling ini adalah untuk menentukan nantinya kebutuhan pakan yang kita perlukan untuk ikan gurame tersebut. Dan dari sampling ini didapatkan data, yaitu berat rata-rata ikan gurame dalam satu kolam itu ada 3.360 gram atau 3,60 kilo. Kemudian panjang rata-ratanya 8,27 cm. Nah, kegiatan sampling ini kita mengambil sampel ikan secara acak, kemudian diukur dan didampingi oleh salah satu anggota dari Pokdakan.
Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pemberian pakan rutin ya kepada ikan. Nah, pakan yang digunakan adalah pelet PF1000, yang mana pelet PF1000 itu untuk ukuran ikan 7 sampai 10 cm. Kemudian pakan diberikan sebanyak 100,8 gram atau sekitar 6 genggam. Nah, dari mana 108 gram itu kita ketahui? Ya, sesuai teori yang kita pelajari dari kuliah bahwa pemberian pakan itu dikali 3% dari total biomasa. Nah, biomasa dari ikan tersebut adalah tadi 3.360 gram. Jika kita kalikan 3%, hasilnya 100,8 gram atau sekitar 6 gram. Kemudian diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore hari, yaitu di jam 8 dan jam 5 sore. Jadi 100,8 gram itu atau 6 genggam tersebut diberikan 2 kali dalam sehari. Jadi pagi 3 genggam dan sore 3 genggam. Kemudian ada hal yang saya pelajari dari praktek kerja lapangan ini tentang pemberian pakan ya. Jadi pemberian pakan juga kita lihat dari kondisi nafsu makan ikan, yang mana ketika kita memberikan pakan, contoh di pagi hari 3 genggam, kita berikan dulu 1,5 sampai 2 genggam, kemudian kita lihat, kita tunggu beberapa menit. Ketika pakan itu habis, berarti kondisi nafsu makan ikannya lagi sedang baik, jadi kita bisa lanjutkan sampai 3 genggam. Tetapi kalau 1,5 sampai 2 genggam itu kita biarkan beberapa menit dan masih ada yang tersisa, berarti kondisi nafsu makan ikan sedang kurang baik dan jangan kita tambahkan lagi, karena itu akan menimbulkan sisa pakan yang menyebabkan amoniak. Nah, tapi bukan berarti bahwa ketika kita sudah memberikan 3 genggam habis lalu kita tambahkan lagi, itu juga tidak baik karena bisa menimbulkan amoniak dari sisa pakan yang tidak dimakan. Kemudian kesimpulannya dari kegiatan PKL ini adalah pemberian pakan yang tepat mulai dari jenis, ukuran, kandungan, nutrisi, dan dosis pakan yang tepat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada budidaya ikan gurame, khususnya di Pokdakan Kayamina Rahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karangwas, Kabupaten Banyumas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.